Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membaca kitab Qurratun Nadhir, kitab manaqib dari Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang makomnya berada di kota Tegal dan yang baru beberapa hari kemarin di Kholi. Ternyata memang betul bahwa dalam kitab manaqib, khususnya kitab manaqib yang akan saya baca, ini juga memuat dongeng-dongeng yang dongeng ini adalah tujuannya mengglorifikasi. Tentu kitab-kitab manaqib yang karya Ba'alawi ini tidak beda jauh dengan kitab-kitab manaqib yang lainnya, di mana setiap kali kitab manaqib dari Ba'alawi memang isinya untuk mengglorifikasi tokoh yang dibuatkan manaqib tersebut. Ya, tapi beda jauh dengan kitab Qurratun Nadhir ini. Di sini isinya juga menghebatkan sosok yang bernama Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Bahwa di sini dikatakan bahwa wujud dari Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad ini mirip dengan Rasulullah. Bahkan Rasulullah pernah menampakkan diri dengan wujud seperti halnya perawakan Habib Muhammad bin Thohir Al-Haddad. Ini sungguh keterlaluan kalau menurut saya. Ini adalah sebuah cerita yang hanya dibuat-buat biar seakan-akan bahwa Habib Muhammad bin Thohir itu bentuk fisiknya seperti fisik Rasulullah, bahkan akhlak dan tingkah lakunya juga seperti Rasulullah. Nah, seperti apa yang dikisahkan dalam kitab Qurratun Nadhir ini nanti akan saya baca. Namun sebelum saya membaca isi dari kitab Qurratun Nadhir ini, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Selanjutnya langsung saya masuk pada inti pembahasan. Tidak akan berlama-lama, langsung saya tunjukkan teks yang tertulis dalam kitab Qurratun Nadhir, khususnya di halaman 84. Di mana dalam halaman 84 ini ada satu kisah yang kisah ini diceritakan oleh sebagian keluarga dari Syekh Abu Bakar bin Salim. Sayang namanya tidak dicantumkan. Ini sudah menjadi gaya penulisan kitab-kitab Ba'alawi, di mana dalam mengisahkan satu kisah, yang kisah itu intinya menghebatkan satu tokoh, ini selalu dibuat sama. Seharusnya jika memang kisah ini pengen dianggap sebagai kisah yang benar-benar terjadi, maka nama dari orang yang mengisahkan ini disebutkan namanya. Jangan hanya disebut sebagian dari keluarga Abu Bakar bin Salim. Ini adalah bahasa yang samar, bahasa yang sulit dilacak kebenarannya. Tapi ya sudahlah, memang sudah saya jelajahi kitab-kitab Ba'alawi, memang gaya penulisannya semacam ini. Penonton bisa simak teks yang saya tampilkan di layar dan akan saya baca sehingga penonton bisa ikut menyimaknya. Wa akhbaroni ba'du sadati ali Syekhi Abi Bakr bin Salimin qala ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi suratil Habibi Thohirin fa akhbartul Habiba Ahmad al-Muhdar fa qala li innal Habiba sallallahu alaihi wasallam idza ahabba ahadan min auladihi yura ala suratihi. Qultu wa sifatu sayyidil Habibi Thohirin kasifatihi sallallahu alaihi wasallam Rabbul Qomati Abiyadul Launi Kasulihyati. Artinya apa? Artinya dan telah mengabarkan kepadaku sebagian pemuka dari keluarga
Syekh Abu Bakar bin Salim. Ia berkata, aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rupa baik wajah maupun perawakan postur tubuhnya ini seperti perawakan dan postur tubuh Habib Muhammad bin Thohir. Kemudian aku menceritakan hal itu kepada Habib Ahmad Al-Muhdor. Kemudian beliau berkata kepadaku, sesungguhnya kekasih kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jika beliau mencintai salah seorang dari anak turunannya, maka beliau akan terlihat dalam rupa keturunannya tersebut. Kemudian aku, dalam kata lain adalah penulis dari kitab Qurratun Nadir, ini menambahi, dan sifat atau ciri fisik tuanku Al-Habib Thohir memang seperti ciri fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perawakannya sedang atau tidak terlalu tinggi atau pendek, berkulit putih dan janggutnya lebat. Ini berarti kisah ini tidak menjelaskan tentang Habib Muhammad bin Thohir. Ini kisah yang lagi menghebatkan Habib Thohir, berarti orang tua dari Habib Muhammad. Bahwa di sini dikatakan bentuk fisik Rasulullah itu seperti halnya fisik Habib Thohir. Bahkan ada salah seorang dari keluarga Abu Bakar bin Salim ini pernah melihat Rasulullah dalam wujud Habib Thohir. Kemudian salah seorang dari keluarga Abu Bakar bin Salim ini bercerita kepada Habib Ahmad Muhdor. Kemudian Habib Ahmad Muhdor ini berkata, jika Rasulullah ini mencintai salah seorang dari anak keturunannya, maka Rasulullah akan terlihat dalam rupa keturunan tersebut. Ini kisah ini di samping menghebatkan Habib Thohir, juga kisah ini menguatkan bahwa memang agar seakan-akan Alawi itu benar-benar keturunan Rasulullah. Karena di sini dikatakan, jika Rasulullah mencintai salah satu dari keturunannya, maka Rasulullah akan menampakkan diri dalam wujud seperti wujud keturunannya. Yang dalam hal ini berarti Habib Thohir. Kemudian sang penulis dari kitab Qurratun Nadir ini menambahi bahwa memang benar ciri-ciri fisik Rasulullah itu memang seperti fisik Habib Thohir, baik perawakannya, yang mana perawakan Rasulullah katanya sedang, baik ini tidak terlalu tinggi maupun tidak terlalu pendek, kemudian berkulit putih dan janggutnya lebat. Ini dalam kisah ini kita perlu meneliti lebih jauh. Karena apa? Karena dalam kisah ini si perawi atau orang yang mengisahkan kisah ini pun samar. Hanya tertulis salah satu keluarga dari Abu Bakar bin Salim. Dan salah satu keluarga dari Abu Bakar bin Salim yang katanya melihat Rasulullah dalam wujud Habib Thohir, ini tidak diketahui namanya. Maka untuk memverifikasi kisah ini sangat susah. Karena apa? Karena yang mula-mula menceritakan kisah ini memang disamarkan, tidak dikasih tahu namanya. Nah, ini gaya bahasa kitab Ba'alawi. Sekali lagi, gaya kitab Ba'alawi selalu menyamarkan orang yang memberi kisah. Agar apa? Ya agar tidak diketahui kebohongannya. Dan saya yakin ini adalah akal-akalan semata. Kok berani menyimpulkan bahwa orang yang katanya melihat Rasulullah dalam wujud Habib Thohir, kok berani menyimpulkan kalau itu Rasulullah? Padahal orang yang melihat seseorang yang katanya itu Rasulullah mirip Habib Thohir, itu kan belum tahu juga Rasulullah seperti apa secara detailnya. Sehingga kenapa dengan mudahnya kemudian disimpulkan bahwa orang yang dilihat sebagai wujud dengan wujud Habib Thohir itu adalah Rasulullah. Itu satu yang perlu kita pahami. Jadi dengan mudahnya menganggap bahwa sosok yang menampakkan diri dengan wujud Habib Thohir merupakan
uh, wujud Rasulullah. Nah, Rasulullah ketika mencintai keturunannya, katanya akan sering menampakkan diri dalam wujud keturunan yang dicintai tersebut, yang dalam hal ini berarti Habib Thohir. Ini antara cerita satu dan cerita yang kedua, di mana salah satu dari keluarga Abu Bakar bin Salim itu melihat Rasulullah dalam wujud Habib Thohir, kemudian mengadu kepada Habib Ahmad Al-Mudhor. Ini antara cerita satu dan cerita kedua ini saling menguatkan. Nah, cerita kedua yang disampaikan oleh Habib Ahmad Mudhor ini menguatkan cerita yang pertama, bahwa Rasulullah pada saat mencintai salah satu keturunannya maka akan sering menampakkan dalam wujud seperti bentuk fisik keturunannya. Nah, di sini kan glorifikasinya itu sangat jelas, di mana menghebatkan sosok Habib Thohir. Jadi kitab-kitab Balawi ini antara sosok satu nanti dimiripkan dengan Rasulullah. Kemudian sosok yang satu lagi juga dimiripkan dengan Rasulullah. Maka banyak tokoh dari kalangan Balawi ini yang katanya mirip Rasulullah. Lah sebenarnya Rasulullah itu mirip siapa? Sehingga banyak Habib yang dimiripkan dengan Rasulullah. Dan tentu ini perlu diverifikasi. Cerita semacam ini adalah cerita yang tidak jelas asal-usulnya. Karena apa? Karena perawinya ini lagi-lagi samar. Hanya disebut sebagian keluarga dari Abu Bakar bin Salim melihat Rasulullah dalam wujud Habib Thohir. Sebagian dari keluarga Abu Bakar bin Salim itu siapa? Tidak bisa kita ketahui. Kalau memang pengen cerita ini dianggap sebagai cerita yang benar-benar terjadi, maka perawi pertama ini harus disebutkan namanya. Nah, ketika perawinya ini tidak disebutkan namanya, maka tidak bisa cerita ini dianggap sebagai sebuah cerita yang benar dan benar-benar terjadi. Karena hadis pun semacam itu. Ketika perawinya itu tidak jelas, maka status hadis itu lemah. Begitu pula cerita semacam ini yang mengibatkan Habib Thohir yang katanya mirip dengan Rasulullah baik bentuk fisiknya maupun akhlaknya, tapi perawinya adalah disamarkan. Nah, inilah kitab-kitab Balawi. Jadi tujuan dibuat manakib-manakib dari tokoh satu, tokoh dua, tokoh tiga, masing-masing dibuatkan kitab manakib. Ini untuk menaikkan rating, untuk menghebatkan ketokohannya, biar pembaca dari kitab manakib Balawi ini akan terkagum-kagum dan kemudian akan menganggap bahwa tokoh yang dimanakibkan itu benar-benar sosok yang luar biasa. Padahal dalam kehidupannya ini ya biasa saja. Nah, itulah hebatnya orang-orang Balawi, itu rajin menipu kalau menurut saya. Jadi rajin berbohong demi apa? Demi dianggap klannya itu klan yang istimewa, klan yang luar biasa. Kalau kita melihat fakta bahwa keturunan Rasulullah ini banyak, tapi yang seringkali membuat cerita-cerita dusta, yang seringkali mengglorifikasi, sering bertemu dengan Rasulullah, seringkali berjumpa dengan Rasulullah, cuma dari klan Balawi. Ini mengindikasikan bahwa klan Balawi itu bukan keturunan Rasulullah, tetapi ngotot pengen dianggap sebagai keturunan Rasulullah, sehingga memproduksi cerita-cerita palsu dari waktu ke waktu. Tujuannya apa? Untuk menguatkan pengakuannya. Sayangnya ketika muncul kasus Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, pengakuan yang sudah disusun rapi beratus-ratus tahun itu rontok di bumi Nusantara ini. Sehingga banyak muslim khususnya Ahlussunnah wal Jamaah yang kemudian sesadar-sadarnya bahwa Balawi boro-boro keturunan Rasulullah Arab saja bukan, karena haplogrupnya G. Haplogrup G itu adalah orang Kaukasus, Yahudi, Askenazi. Nah, syarat keturunan Rasulullah itu harus Arab dulu, karena dari Bani Hasyim. Nah, kalau Arab saja tidak, maka jangan pernah berani mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Boro-boro keturunan Rasulullah Arab saja tidak.
Nah, ketika kitab-kitab manaqib Ba'alawi kemudian mengemas cerita-cerita palsu yang tujuannya menguatkan klaimnya bahwa mereka benar-benar keturunan Rasulullah, ini saya tolak dan saya bantah secara tegas. Dan terbukti dalam kitab Qurratun Nadir halaman 84, di mana ada salah satu Habib yang melihat Rasulullah dalam bentuk fisik seperti Habib Tauhir. Katanya Rasulullah itu fisiknya seperti fisik Habib Tauhir. Kemudian dikuatkan oleh Habib Ahmad Muhdor bahwa ketika Rasulullah mencintai salah satu keturunannya, maka Rasulullah akan menyamar dalam bentuk seperti wujud keturunannya. Tetapi penulis dari kitab Qurratun Nadir ini menguatkan bahwa memang benar bentuk fisik dari Habib Tauhir ini seperti fisik Rasulullah. Nah, berarti kan fisik Habib Tauhir itu seperti Rasulullah. Jadi Rasulullah mirip Habib Tauhir. Tapi dalam kitab manaqib yang lain, untuk menghebatkan tokoh lain, ini juga ada salah satu Habib yang katanya mirip Rasulullah. Jadi banyak Habib yang mirip Rasulullah. Nah, disinilah bukti kebohongan kitab-kitab manaqib Ba'alawi. Maka saya berpesan kepada seluruh penonton video saya, jadilah Muslim yang cerdas, jadilah Muslim yang jeli dan teliti, dan tidak mudah dibohongi dengan cerita-cerita palsu semacam ini. Karena Ba'alawi itu bukan benar-benar keturunan Rasulullah. Mereka hanya orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah, kemudian menjadikan klaimnya sebagai senjata untuk menaklukkan pribumi, untuk mencari muhibin sebanyak-banyaknya. Karena soal keilmuan, Ba'alawi itu saya katakan minim. Yang katanya Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, yang katanya ulama dunia saja, ketika membaca Quran sering salah-salah, membaca hadis sering ngawur, menafsiri Al-Quran juga sering ngawur. Ini yang katanya ulama level dunia. Secara keilmuan ini kalah dengan santri-santri Nusantara. Kemudian Habib Muhdor yang omongannya sangar dan keras, ketika membaca hadis juga ngaco. Itu yang gembong-gembong Habib yang ada di Indonesia saja secara keilmuan dangkal, apalagi yang kroco-kroco. Lebih-lebih novel ala Idrus, ketika ceramah ini seringkali mendoktrin. Maka sangat salah ketika Muhyiddin Ba'alawi kemudian menganggap bahwa Habib-Habib yang ada di Indonesia dikatakan sebagai orang-orang yang alim. Alim dari mana? Keilmuannya cuma bisa dongeng saja. Berani sodorkan kitab kuning, nggak bunyi, nggak bisa membaca tulisan Arab tanpa harokat. Kalau tidak percaya Habib Lutfi bin Yahya, sodorkan kitab kuning, nggak bunyi, nggak bisa bersuara. Memang di rumahnya tumpukan kitab dalam lemari, itu hanya kamuflase agar dikira Habib Lutfi alim, agar dikira Habib Lutfi pintar baca kitab. Padahal tidak bisa. Saya jamin 100% Habib Lutfi tidak bisa baca kitab. Nah, makanya Muhyiddin ini sadarlah dan tobatlah. Orang yang nyata-nyata menipu dan menjajah di negeri kita ini justru dianggap sebagai orang yang berdakwah menyebarkan Islam di Indonesia. Itu keliru. Yang menyebarkan Islam di Indonesia bukan Ba'alawi, tapi Wali Songo. Dan Wali Songo bukan Ba'alawi. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa pada kesimpulannya kitab-kitab manaqib Ba'alawi itu isinya hanya mengglorifikasi, menghebatkan sosok yang sebenarnya tidak hebat, kemudian dihebat-hebatkan. Agar apa? Agar pembaca dari kitab manaqib benar-benar menganggap sosok itu hebat, padahal tidak hebat. Khairul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam maras untuk seluruh muslim di Indonesia.